Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih bisa silaturahim kembali kita di hari ini. Untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari kegiatan ibadah Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak, ini sesi keempat ya, sesi keempat dari diskusi-diskusi kita sebelumnya. Terakhir kemarin kita sudah di bahasan mitigasi risiko. Cuman belum tuntas kemarin. Di bagian akhir selesai, saya sudah persiapkan beberapa informasi yang saya susun, yang saya dapatkan dari agenda saya di KPK, kemudian ada juga beberapa agenda lain yang saya memberikan pelatihan, pembelajaran buat hakim, buat teman-teman APH, dan ada beberapa kajian-kajian sebelumnya berdasarkan beberapa data penyimpangan-penyimpangan dalam pengadilan yang kemudian kita rekap, ketemulah beberapa hasil inventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadilan. Kenapa ini saya angkat? Karena kalau membahas terkait dengan masalah risiko apa segala macam, ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Pemahaman kita tentang beberapa bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi, ini akhirnya dapat membuat strategi bagi kita untuk mengatur lebih lanjut beberapa dokumen-dokumen prosedur, template, ataupun format-format yang akan kita gunakan. Informasi ini juga, beberapa penyimpangan ini sengaja saya angkat juga, sengaja saya buat untuk nakut-nakutin Bapak Ibu yang mungkin barangkali adalah sebagian kecil yang mungkin masih terbiasa dengan paradigma lama, yang terbiasa dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang tidak tertib dalam pelaksanaan pengadilan. Syukur-syukur nggak ada yang tersinggung ini, dalam artian nggak ada yang nyambung dengan beberapa kisah ini. Tapi kalau ada yang nyambung dengan kisah-kisah ini, sengaja saya angkat biar tersinggung, biar sakit hati, kemudian berupaya untuk memperbaiki diri, Karena memang tak bisa dipungkiri, beberapa penyimpangan pengadaan itu ada yang memang sengaja ya, dia tahu itu nyimpang, dia tahu itu salah. Kemudian, tapi karena ada kepentingan nakalnya, dia paksakan untuk tetap dilanjutkan. Tapi ada juga yang tak menyadari, ternyata selama ini salah ya yang saya lakukan. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Makanya kita lihat, baik Bapak Ibu pernah melakukan atau tidak, ataupun merasa ini suatu hal yang tak terduga ternyata kesalahan, mari kita lihat dan mudah-mudahan bisa menjadi semangat untuk menghentikannya. Tapi ada satu sisi lain juga, jangan sampai penyimpangan ini yang sebelumnya Bapak Ibu tidak tahu, tidak pernah melakukan, gara-gara dikasih tahu malah terinspirasi untuk melakukannya. Nah, itu jangan sampai juga terjadi. Karena kalau saya ngomong, saya tidak nyangka, ternyata pinjam bendera itu ada. Wah, ini punya ide bisa mau melakukan pinjam bendera yang sebelumnya nggak pernah terima suap gratifikasi. Ternyata di pengadilan bisa ya. Jadi punya ide untuk minta-minta jatah dari penyedia. Jadi jangan sampai juga penyimpangan ini malah menjadi inspirasi untuk melakukan penyimpangan lebih lanjut. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemarin kita sudah bahas beberapa hal-hal pelanggaran. Tentunya kalau sudah melakukan pelanggaran ini menjadi risiko dalam pelaksanaan pengadaan. Risikonya dari sisi kewenangan, bisa tidak tuntas pengadaan, bisa terdampak hukum orang yang melaksanakan. Kemarin kita sudah bahas di tahapan awal yaitu perencanaan. Saya tak bahas lagi, saya langsung bergeser ke tahapan persiapan pengadaan. Kita lihat selanjutnya adalah beberapa bentuk penyimpangan-penyimpangan di tahapan persiapan pengadaan. Nah, di tahapan persiapan pengadaan ini ada 3 bagian yang saya inventarisir. Yang pertama, persiapan pengadaan di proses spesifikasi, kemudian yang kedua, persiapan pengadaan di proses penyusunan HPS, kemudian yang ketiga, proses pelaksanaan pengadaan di tahapan penyusunan rancangan kontrak. Kita lihat 11 ranking teratas penyimpangan atau bentuk-bentuk pelanggaran di tahapan persiapan pengadaan di bagian menyusun spesifikasi. Yang pertama, spesifikasi tidak disusun sejak perencanaan. Spesifikasi tidak disusun sejak perencanaan. Ini seperti yang sudah kita singgung kemarin ya Ibu Bapak, ada reformasi baik yang menurut saya yang terjadi di Perpres 16/2018 ini, yaitu dengan mengangkat orang yang akan melaksanakan sejak perencanaan, melibatkan orang yang akan melaksanakan sejak perencanaan. Kemudian yang kedua, proses penyusunan spesifikasi tidak lagi disusun pada saat akan memilih penyedia, tapi di tahapan proses perencanaan pengadaan sudah disusun. Jadi spek, DED yang mau kita adakan itu sudah kita buat sejak perencanaan pengadaan. Nah, ini penyimpangan yang malah menjadi muncul, yaitu proses penyusunan
perencanaan pengadaan ini tidak dilakukan sejak perencanaan, Yang kedua, spek dibuat tanpa justifikasi. Kalaupun dibuat tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini dapat dari mana, kebutuhannya seperti apa, kenapa seperti ini angkanya. Jadi tidak ada justifikasi kita pada saat membuat spesifikasi. Yang ketiga, spek diskriminatif. Padahal ini tender, padahal ini kompetisi, padahal ini seleksi. Tapi spek dibuat dengan mengarah kepada penyedia-penyedia tertentu, menguntungkan penyedia-penyedia tertentu. Contoh pekerjaan konstruksi ditambahkanlah lagi SKT yang ternyata kalau SKT ini dibuat ini akan mempengaruhi persaingan-persaingan yang ada. Yang ketiga, spek sudah melibatkan vendor. Spek sudah melibatkan vendor dalam membuatnya. Padahal si vendor ini nanti yang ikut jadi penyedia juga, si vendor ini yang ikut kompetisi tender juga, sehingga dia akan mendapatkan dia mendapatkan perlakuan khusus yang tak sama dengan yang lain. Ini kan tentu dapat merugikan penyedia yang lain. Yang kelima, spek menyalin sama persis produk atau merek tertentu, seperti dengan sudah umpamanya ya, contoh pengadaan Alkes. Itu spek yang ada di brosur penyedia tertentu itu sudah diketik sama. Susunannya, bahasa Inggrisnya, rangkaian kriterianya, semuanya sama persis. Walaupun nggak muncul mereknya apa, tapi yang lain langsung bisa tahu, oh ini sih merek ini nih, dalam tahu. Nah itu juga berpotensi diskriminatif. Kemudian yang keenam, spek disusun oleh ahli atau tim teknis, tapi yang menetapkannya ini tidak memahami. Ini kasus yang keenam ini banyak terjadi yang case yang terangkat ya, banyak terjadi yang ketika PA-KPA merangkap jadi PPK, yang PA-KPA sibuk luar biasa. Spek memang sudah ditugaskan, ada konsultan perencana atau dia tugaskan tim teknis, yang seharusnya tim teknis atau konsultan perencana kalau sudah jadi paparan dulu, jelaskan dulu. Ini yang PA, KPA, PPK yang bagian yang menetapkan ini yang merasa sudahlah saya percaya saja, dia langsung maintain tanpa berusaha untuk dia mengetahui dulu ini apa, seperti apa. Taruhlah memang dia mungkin nggak nyambung nih, ini apa ini, detailnya seperti apa. Tapi secara umum idealnya PA-KPA, PPK sudah tahu. Makanya PA-KPA, PPK itu harus cukupkan waktu ketika PA-KPA merangkap sebagai PPK, walaupun nanti dibuatkan oleh tim teknis, dibuatkan oleh ahli, dia harus mampu mencukupkan waktunya untuk mengetahui. Paling tidak hal-hal secara umum dia harus mengetahui, jangan sekedar mentekkan saja. Karena ketika dia sudah mentekkan, sulit nanti dia untuk berkelit, lebih melepaskan tanggung jawab, sudah dibuatkan sama konsultan perencana. Jadi tetap PA-KPA harus cukupkan waktu untuk mempelajari. Kemudian yang ketujuh, menambah persyaratan yang tidak sesuai peraturan. Hati-hati menambah persyaratan. Kalau tidak ada cantolan di dalam peraturan, maka kita harus siapkan justifikasi teknis. Kalau itu tidak ada, mendingan tidak menambahkan persyaratan. Karena penambahan persyaratan dia akan berdampak diskriminatif. Kalau sudah diskriminatif, khawatir akan ada pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan tadi dapat menuntut ketika tidak ada dasar hukumnya. Yang kedelapan, untuk pekerjaan konstruksi ada penambahan persyaratan yang tidak disertai dengan persetujuan pejabat tinggi media. Ini nggak tahu nih, kita lihat nanti apakah di perubahan Permen PO 7 akan ada perubahan lagi. 9, spesifikasi teknis yang dibuat ini tidak dilakukan identifikasi apakah di pasaran tersedia atau tidak. 10, spesifikasi teknis yang ditetapkan tidak dapat diukur. Spesifikasi teknis yang ditetapkan tidak dapat diukur dengan jelas capaiannya. 11, untuk pekerjaan konstruksi, kesalahan dalam penetapan, peralatan utama, personil manajer, dan bahan baku bangunan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini beberapa bentuk hasil inventarisir, ya kira-kira 11 ranking teratas lah, beberapa penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi yang berpotensi mengantarkan resiko bagi kewenangan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan. Kalau kita lihat, karena ini tahapan persiapan pengadaan, maka pihak yang cukup berwenang untuk dimintain pertanggungjawaban adalah para PPK. Lanjut, sekarang kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tahapan persiapan pengadaan, yaitu dalam proses menyusun HPS. Di proses penyusunan HPS, kita bisa cermati beberapa penyimpangan yang kerap kali terjadi. Pertama, HPS disusun oleh ahli, oleh tim. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi ya, dengan spesifikasi juga. Tapi orang yang menetapkannya, contoh PPK atau PA-KPA yang merangkap sebagai PPK, ini tidak mempelajari nih, main mengaminkan, main teken. Ingat,
yang dibikinkan oleh konsultan perencana, contoh untuk pekerjaan konstruksi itu baru II, Engineer Estimate. Engineer Estimate. Sementara tugas PPK membuat OI, Owner Estimate. Sehingga PPK perlu merubah II menjadi OI. Gimana cara merubah II menjadi OI? Salah satu yang paling sederhana adalah dengan mempelajari, diskusi, rapat, dibahas, ada yang salah nggak? Kalau sudah oke, baru nanti PPK membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penetapan, berubahlah II menjadi OI. Jadi jangan langsung main diaminkan yang dibuat oleh konsultan perencana. Apalagi kan kadang konsultan perencana, sesekali saya beberapa kali menemukan si konsultan perencana ini tidak tepat ya. Seperti contoh dia bikin standar biaya, copy paste dari standar biaya gubernur, standar biaya bupati. Padahal seharusnya HPS itu item-itemnya itu mengacu kepada harga pasar. Bisa jadi mungkin standar biaya kepala daerah ketinggian atau rendah ya, sehingga si konsultan perencana itu idealnya kita kasih tugas untuk mengupdate harga pasar. Itu yang PPK perlu pastikan. Atau mungkin PPK punya standar apa, tapi sama konsultan perencana belum dilengkapi. Nah itu yang perlu kita review sama-sama. Kemudian yang kedua, HPS tanpa justifikasi, tidak didasarkan melalui kalkulasi perhitungan yang cermat. Yang ketiga, menambahkan lagi kalkulasi HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti contoh ya, tahu ada diskon tapi dibiarkan. Kemudian menambahkan lagi keuntungan yang seharusnya tidak perlu, seperti contoh ya, beberapa hal-hal yang masih kerap kali terjadi. Survei HPS, mau nyusun HPS, surveinya ternyata ke toko yang tak terlalu jauh dari kantor. Mau ngadain komputer. Pada saat survei ternyata komputer yang mau dibeli di beberapa toko yang tak terlalu jauh dari kantor harganya 5 juta. Itu kan sebenarnya pada saat toko menjual, itu idealnya toko sudah dapat untung. Bahkan bisa jadi idealnya toko sudah dengan kalkulasi pajak. Nah ini bisa-bisanya di beberapa tempat masih dengan cukup mudah saya tambahkan, pada saat nyusun HPS ditambahkan lagi keuntungan. Padahal sudah dapat harga pasar, hati-hati dalam hal penambahan keuntungan. Tak semuanya bisa langsung ditambahkan keuntungan. Kalau Bapak Ibu sudah dapat harga pasar, sudah harga jual, ya jangan lagi ditambahkan keuntungan. Tinggal yang perlu dicek pada saat menyusun HPS, ini sudah termasuk PPN atau belum, ini sudah termasuk perpajakan atau belum. Jadi jangan tambahkan lagi keuntungan kalau sudah harga pasar. Di beberapa pelatihan langsung ada peserta yang berklik, Pak, tapi kan kami tidak belinya ke toko, kan kami belinya dengan CP dengan pihak ketiga. Aduh, ini paradigma lain lagi nih, nanti kita ada bahas di bahasan yang pelaksanaan kontrak ya. Ternyata muncul juga paradigma yang terjadi saat ini, seringnya melaksanakan pengadaan itu tidak memenuhi value for money. Ingat ada 6 value for money, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat, dan tepat penyedia. Kalau sudah mau beli komputer, biar value for money, ya idealnya kita berbelanja lah kepada orang yang memang jualan komputer. Mau beli mebelware, idealnya kita berbelanjalah kepada yang memang sehari-hari jualan mebelware. Mau ngadain makan minum, berbelanjalah kepada sehari-hari yang mau jualan makan minum. Jangan mau melaksanakan pengadaan, mau beli komputer, belinya ke CV. Yang sehari-hari dia itu nggak jualan komputer. Sehari-hari dia penyedia konstruksi. Hanya gara-gara di siupnya ada tulisan komputer, jadi aja belanjanya ke situ. Hati-hati. Teman-teman auditor sekarang sudah mulai melakukan audit value for money. Di antaranya itu siap-siap itu akan jadi temuan, tidak value for money, tidak tepat penyedia. Ternyata sebenarnya McLaren itu. Maklar. Tidak punya aktivitas sehari-hari melaksanakan aktivitas tadi. Akhirnya konsekuensi buruknya apa? Ditambahkan keuntungan. Nah ini yang harus waspada. Belum lagi kadang ditambahkan lagi ada beberapa cerita-cerita yang memang niatnya memang di apa ya? Yang niatnya memang sengaja pinjam bendera, kemudian nanti tambahkan keuntungannya ini yang sekian persen nanti penyedia, sekian persennya lagi untuk bendara atau PPTK yang belanja-belanja. Astagfirullah, ini yang perlu Bapak Ibu perbaiki pola-pola seperti ini. Sudah, jangan jangan dapat apa-apalah dari uang rakyat, dari uang negara ini. Dijamin nggak bikin kaya, dijamin nggak bikin kaya. Memanipulasi ATK, merubah-rubah komputer jadi THR, aduh, nggak bikin kaya, tapi dijamin bikin susah masuk surga. Dijamin pada saat hisab nanti setengah mati, lari sana, lari sini, mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi cermati betul, hati-hati dalam hal penambahan keuntungan
yang tidak cermat di sini. Yang keempat, sumber informasi HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tidak salah di sesi pertama saya cerita ya tentang satu kasus yang saya jadi saksi ahli pengadaan alkes. Itu sama ini beberapa case-case yang lain. Karena sumber informasi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contoh yang kasus alkes itu ya, itu apa kasus yang saya sidang di Tipikor yang kasus alkes itu ternyata sumber informasi HPS, sumber informasi HPS itu PPK dapatkan dari subdis, udah turunan yang keempat, subdis yang notabene-nya dia ngaku-ngaku distributor, padahal ternyata dia bukan distributor. Ngaku-ngakunya saja dia distributor, padahal sebenarnya dia bukan distributor, padahal dia sebenarnya maklar yang berupaya untuk mengaku-ngaku kalau dia adalah distributor. Makanya sampai terjadi up sampai 300%, ada beberapa item yang sampai 500%. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ibu dan Bapak, saya sesekali terreport sinyal tidak optimal ini. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi sinyal saya hilang atau suara lah, saya prioritas di suara. Kalau gambar umpama terhenti, ya sudah saya ikhlaskan saja itu. Mudah-mudahan berhentinya nggak bikin jelek-jelek banget gitu tampilannya. Tapi kalau umpama suara terhenti, terganggu, mohon saya dikabari. Ini saya sudah aktifkan ada 2 tethering dan ada 1 jaringan wifi, tapi nggak tahu hari ini sepertinya sesekali saya terreport ada gangguan-gangguan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat informasi mendapatkan suara saya terganggu, saya mau dikabari, mungkin biar nanti saya bisa ulang kembali. Ya, suaranya jelas aja Pak. Cuma gambarnya aja. Gambar. Ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa lah kalau gambar biarin saja. Ya, nanti kalau saya kabarin kalau suaranya nggak jelas. Siap. Ini saat ini saya lagi mengaktifkan tethering ini. Ya mohon maklum nih tethering kalau ada satu saja telepon sudah langsung terganggu. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya izin lanjutkan. Kemudian yang kelima, penyusunan HPS tidak didokumentasikan. Nah, ini jangan lupa ini. Ibu dan Bapak, HPS ketika kita sedang melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan dengan kondisi normal ya, maka HPS itu penting. Walaupun bukan menjadi satu hal yang utama ya, tapi dia menjadi alat untuk menilai kewajaran harga, baik yang dilakukan dengan tender, pengadaan langsung, maka HPS ini perlu kita dokumentasikan dengan tertib. Tak perlu dijilid bareng dengan kontrak, disimpan saja. Yang nanti pada saat mungkin auditor dia perlu melihat bagaimana ini terkait dengan kondisi kewajaran harga, maka kita perlu dokumentasikan. Kenapa kita ketemu harga bangunan ini sekian? Oh ternyata komposisinya semen aja sekian, pasir sekian, besi sekian. Jadi perlu didokumentasikan. Bentuknya pun nggak usah yang lebay-lebay ya dalam mendokumentasikan HPS. Nggak ada di dalam peraturannya itu yang harus ada surat kop dari toko, nggak ada. Ada stempel toko, nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan, bagus. Itu ikhtiar yang rapi. Tapi kalau seandainya tidak bisa ditemukan, ya sudah, jangan dipaksakan. Seperti contoh, saya pernah dengar cerita, ada teman yang menyusun HPS itu dia bersurat ke toko, kemudian menunggu toko menjawab. Ada kop dari toko, ada stempel. Ya, kalau dapat bagus, tapi kalau nggak dapat ya sudah. Saya lama juga jadi PPK. Kebiasaan saya kalau lagi nyusun HPS itu, karena dulu mungkin basic dari Taruna ya, jadi suka bawa buku saku, sering mencatat berbagai macam aktivitas saya di buku saku saya. Kalau saya survei HPS yang saya lakukan, saya kunjungi toko, saya tanya harganya berapa, saya catat di buku saku saya. Selalu setelah selesai itu saya berikhtiar minta stempel sama tanda tangan yang memberikan informasi, dan mayoritas pada nggak mau ngasih ya. Saya pikir wajar lah, mereka juga mungkin kesel ke saya, ini Bapak ini kalau datang nanya aja, beli nggak pernah, bisa jadi ya. Tapi saya tulis itu di kertas kerja saya, sudah dimintakan stempel dan tanda tangan, tapi toko tidak memberikan. Sudah, nggak ada masalah. Yang penting sih tidak rekayasa. Daripada pengen harus tertib lengkap, tapi ternyata dibikin-bikin direkayasa. Saya pernah jadi saksi ahli kasus pengadaan sapi ya. PPK sama PPTK yang nyusun HPS, dia nyusun HPS-nya itu yang nggak dapat alat bukti kop segala macam, akhirnya dia bikin kop sendiri seolah-olah sudah survei kemana gitu, yang harganya itu ya dia tambah-tambah lagi.
pengen tertib administrasi malah jadi rekayasa. Itu yang harus dihindari, hati-hati. Jadi HP itu nggak inilah, bukan satu hal yang gimana, hanya alat bantu saja. Tapi jangan sampai terjadi penyimpangan lebih lanjut gara-gara HPS yang pengen terlihat tertib tapi ternyata rekayasa. Ibarat kata Bapak nyusun HPS via telepon pun, kalau saya berpendapat itu tidak apa-apa. Yang penting catat sudah ditelepon nomor ini jam sekian ke nomor telepon ini, diketahui harga barang ini sekian. Kalau auditor nanti nggak percaya ya minta, silakan auditor boleh diperiksa, saya sudah telepon ke nomor ini, coba cek ke Telkom jam sekian ada telepon ini, boleh disadap tuh berapa harga yang saya dapatkan. Itu contoh bagaimana kita mendokumentasikan HPS tadi. Jadi jangan sampai lebay, jangan sampai terlalu berlebihan dengan berbagai macam referensi, tapi ternyata HPS kita tadi malah rekayasa. Ini yang tidak diperbolehkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, lanjut kemudian yang keenam, riwayat HPS ini kadaluarsa. Ini mungkin banyak faktor ya. Beberapa faktor yang saya temukan, kadang nyusun standar biaya, nyusun HPS itu dari tahun lalu pada saat mau ngisi RKA, terus nggak diupdate lagi pada saat melaksanakan pengadaan. Nah, itu bisa jadi juga jadi kadaluarsa. Kemudian bisa jadi juga karena mungkin proses tender yang gagal berapa kali, kemudian sudah berulang-ulang sehingga akhirnya masa penetapannya sudah terlewati. Ini juga perlu dicek kembali. Kemudian di pekerjaan konstruksi yang ketujuh belum mengkalkulasikan biaya K3. Nah, kayak sekarang ini kan Bapak Ibu yang belum mulai tender, ada pekerjaan konstruksi, bisa jadi mungkin kalkulasi K3-nya harus lebih cermat nih terkait dengan penanganan penyebaran COVID-19 ini ya. Jadi bisa jadi kalkulasi K3-nya harus lebih dioptimalkan lagi. Kemudian yang ke-8, beberapa pekerjaan konsultan ini belum mengacu kepada remunerasi minimal yang telah ditetapkan oleh Menteri PU. Biaya konsultannya masih yang murah meriah. Ya, kalau konsultannya murah meriah, gimana mau bisa mendapatkan konsultan yang bagus? Gimana Bapak Ibu PPK bisa mendistribusikan kewenangan Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu, beban risiko Bapak Ibu kepada si konsultan tadi? Padahal kan niatan teman-teman Kementerian PU memformulasikan adanya standar remunerasi minimal ini kan bagus ya, biarinlah mahal. Kalau kita lihat sekarang konsultan konstruksi bisa dapat 30 juta, 40 juta sebulan. Kalau saya berpendapat itu nggak apa-apa, karena memang kita akan kasih resiko dia. Kita akan kasih tugas dia untuk nyusun perencanaan. Kalau ada apa-apa, kesalahan terkait dengan perencanaan, dia yang tanggung jawab. Kita nanti tugaskan dia mengupdate harga pasar. Kalau ada kemahalan segala macam, dia bisa kita limpahkan. Konsultan pengawas, memang kita kasih tugas menjadi perwakilan kita di lapangan, memeriksa laporan. Kalau ternyata nanti ada laporan yang angkanya dia rubah-rubah, dia tinggi-tinggiin, sementara itu kita pakai pada saat memeriksa dan menerima, ada yang akan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, ini dimanfaatkan ini. Makanya di sini salah satu temuannya juga bentuk pelanggarannya, biaya konsultan konstruksi ini belum melakukan kalkulasi sesuai dengan biaya remunerasi minimal. Nah, ini penyimpangan di proses penyusunan HPS. Kemudian rancangan kontrak karena ini belum terlalu berisiko berdampak hukum, tapi berdampak kepada pelaksanaan. Makanya tak terlalu banyak, ini hanya 5 ranking teratas. Ini beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses penyusunan rancangan kontrak, tidak membuat rancangan kontrak atau nyalin persis sama dengan yang ada di SDP, LKPP atau PU. Rasanya udah bikin rancangan kontrak. Itu belum, itu baru copy paste. Rancangan kontrak itu Bapak dan Ibu, itu udah kayak kontrak yang sebenarnya. Yang masih belum diisi itu hanya data penyedia yang menang saja. Yang lain semua sudah diisi. Bagian-bagian yang kosong, garis-garis itu semuanya harus sudah diisi. Nanti kalau sudah dapat pemenang, nah yang data pemenangnya baru diisi. Yang lain udah dilengkapi semua. Jadi jangan sampai kosong, jangan sampai kosong. Rancangan kontrak itu sudah harus diisi oleh PPK dengan rapi, dengan lengkap. Nah, contoh format yang kemarin sudah saya sampaikan ya, dan ikhtiar saya bermain warna kemarin, itu ikhtiar untuk menyikapi banyak PPK yang tidak melengkapi rancangan kontraknya. Dan saya ingatkan kembali teman-teman Pokja, teman-teman pejabat pengadaan, kalau melihat PPK ngasih SPK ini untuk pejabat pengadaan belum lengkap, balikin. Teman-teman Pokja, kalau PPK rancangan kontraknya masih jelek, balikin. Kalau bila perlu rancangan kontrak PPK itu terlampir saja, yang ada di dalam SDP ditulis saja terlampir, biar nanti PPK bisa memformulasikan rancangan kontraknya dengan baik dan lengkap. Kemudian rancangan kontrak tidak reliable ya, masih banyak yang kosong, masih seharusnya dipilih yang belum.
Yang ketiga, PPK belum memitigasi resiko dengan membuat klausul-klausul yang dapat melindungi keuangan negara, kegiatan pekerjaan, dan diri PPK itu sendiri. Yang keempat, nah ini belum memilih, belum mengisi. Atau yang kelima, rancangan kontrak dibuatkan oleh orang lain, tapi PPK atau PAKPA yang tanda tangan kontrak ini belum melakukan proses mengkaji, mempelajari ini sudah reliable atau belum rancangan kontraknya. Nah, ini beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, pelanggaran yang terjadi di rancangan kontrak di tahapan persiapan. Jadi di tahapan persiapan itu ada penyusunan spek, penetapan spek, penyusunan dan penetapan HPS, penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Dan itu beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebenarnya ada satu tahapan lagi, tapi saya tidak ulas, yaitu review. Ada review DPP ya, dokumen persiapan pelaksanaan pengadaan, yang kemarin saya sudah tayangkan formatnya. Di situ Ibu dan Bapak bisa lihat ada tugas Pokja untuk mengingatkan PPK, memastikan kepada PPK. Penyimpangannya kemarin tidak kami inventarisir secara tertulis, tapi secara umum sih kadang review DPP ini yang pertama beberapa penyimpangan yang terjadi, review DPP tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, review DPP ini ternyata hanya sekedar formalitas saja tidak dilakukan. Tindak lanjut dari review DPP kadang tidak dilaksanakan, hanya sekedar rapat, tapi ternyata masing-masing pihak, khususnya PPK, bertahan dan tidak menindaklanjuti beberapa hasil review DPP tersebut. Seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam tahapan pemilihan penyedia. Yang pertama, syarat peserta tendernya diskriminatif. Jadi ditambahkan lagi persyaratan yang tidak ada justifikasinya. Hati-hati Pokja punya tanggung jawab untuk menentukan persyaratan kualifikasi. Jangan sampai ada persyaratan yang tidak ada cantolannya. Seperti contoh, Pokja menambahkan persyaratan memiliki sertifikasi ISO di pengadaan barang. Oh, lihat, ada nggak nih ketentuan sertifikasi ISO? Kalau tidak ada, jangan tambahkan. Tapi kalau memang ada dasar peraturan lainnya, ya silakan. Sepanjang ada dasar peraturannya terkait dengan persyaratan, dipersilakan. Tapi kalau tidak ada, jangan sampai menambah-nambah persyaratan. Karena penambahan persyaratan dia menjadi diskriminatif. Yang dikhawatirkan diskriminatifnya ini tidak ada payung hukumnya. Nah, ini yang dapat merugikan. Kemudian yang kedua, pemilihan penyedia ini terjadi pertentangan kepentingan. Ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Ternyata penyedia ada hubungan dengan PPK, ternyata penyedia ada hubungan dengan Pokja, baik pengadaan langsung, tender segala macam. Ternyata ada pelanggaran-pelanggaran etika pertentangan kepentingan. Yang ketiga, dokumen tidak reliable, belum oke, tapi sudah ditenderkan. Yang keempat, evaluasi penawaran tanpa justifikasi. Nah, Bapak Ibu pastikan ini. Makanya kemarin ada format saya ya. Kenapa metode evaluasinya ini? Oh, justifikasinya ini. Kenapa penyampaian penawarannya satu file? Justifikasinya ini. Kenapa pembobotannya seperti ini? Justifikasinya seperti ini. Jadi pastikan setiap yang kita tambahkan itu ada justifikasinya. Ada justifikasinya. Kemudian yang kelima, jadwal merugikan pihak tertentu. Nah, ini ada satu tren yang pernah kami bahas ya di salah satu kasus. Karena PPK tidak bisa penyedia para penjahat tender ini, pelaku usaha tidak bisa mengintervensi Pokja, akhirnya yang diintervensi, yang dimainkan adalah PPK yang dimainkan. Yang dimainkannya PPK dengan cara apa? Minta lebih dulu bocoran spek. Kemudian memaksa PPK agar meminta Pokja nanti kalau kalau persyaratan mereka udah lengkap, minta Pokja untuk tender dengan cepat dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sehingga mengakibatkan penyedia yang lain tidak bisa ikut mendaftar. Yang udah siap, yang udah bisa ikut mendaftar tadi. Nah, itu yang tadi yang saya maksud, penjadwalan yang dapat merugikan. Jadi pihak tertentu diuntungkan dengan jadwal yang singkat tadi. Kaitannya dengan nomor 6, ini persekongkolan vertikal dan horizontal. Ibu dan Bapak, saya kebetulan agak sering juga jadi saksi ahli di KPPU. Ada hal yang unik ini. Ya bukan tahun-tahun ini ya, udah dari tahun kemarin, cuman 2019 ini sampai yang sekarang ini saya agak sering dimintain keterangan untuk kasus-kasus persekongkolan. Ada yang namanya persekongkolan vertikal, ada yang namanya persekongkolan horizontal. Vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Persekongkolan vertikal ini persekongkolan horizontal dulu deh. Persekongkolan horizontal ini persekongkolan yang dilakukan sesama penyedia. Dia tidak melibatkan aparatur. Seperti contoh, mereka ngatur-ngatur
dan ngatur-ngaturnya rapi sekali, nakalnya rapi sekali, sampai tidak ada yang tahu kalau mereka itu nakal. Persekongkolan horizontal. Ada lagi paradigma lain, yaitu persekongkolan vertikal. Persekongkolan vertikal ini ketika melibatkan adanya unsur aparatur. Dan ternyata Ibu Bapak Ibu juga pernah dengar, ada satu kondisi persekongkolan vertikal ini melibatkan PPK dan Pokja. Melibatkan PPK dan Pokja. Ada juga yang sampai ke PA-KPA, tapi PPK ada yang lebih banyak. Apa contohnya? Yang tadi, PPK telah bocorin stok dari HPS kepada si penyedia lebih awal sebelum tender dimulai. Otomatis jagoannya PPK tadi, atau orang yang berhasil mengintervensi PPK. Nah, itu kena tuh PPK. Hasil keputusan sidangnya PPK dinyatakan persekongkolan. Pokja juga, Pokja hati-hati. Ini beberapa gugatan-gugatan saya lihat majelis hakim KPPU itu mengabulkan telah terjadi persekongkolan horizontal. Apa persekongkolan horizontal? Ternyata Pokja dianggap terlibat persekongkolan horizontal. Apa tren yang agak sering terjadi? Pokja menemukan sebenarnya ada penyimpangan. Si penyedia itu bersekongkol, huruf sama, salah ketik sama, fontnya sama, terus metode sama, jaminan penawarannya sama-sama mendekati HP, sama-sama mendekati harga penawaran sama-sama mendekati HPS. Nah, sama Pokja nggak digugurkan tuh. Padahal Pokja dinilai hakim sudah cukup pengalaman, ada yang sudah lebih 1 tahun pengalamannya, tapi sama Pokja tidak digugurkan. Dan ternyata hal seperti itu mengakibatkan hakim memutuskan Pokja terlibat persekongkolan horizontal. Makanya Ibu dan Bapak, saya wanti-wanti betul Bapak Ibu Pokja harus jadi raja tega nih. Harus jadi raja tega, jangan sampai membiarkan adanya persekongkolan. Soalnya tindakan Pokja tidak menggugurkan penyedia yang bersekongkol itu mengakibatkan si penyedia tadi menjadi bersekongkol. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika yang bersekongkol tadi ada hal-hal yang merugikan keuangan negara. Nanti Pokja jadi ikut-ikutan dianggap turut serta, makanya Bapak Ibu harus hati-hati. Apalagi nih ya Bapak Ibu yang Pokja konstruksi, kalau yang ada Pokja konstruksi di sini, lihat Permen PU 7. Ada satu tahapan yang harus dilakukan oleh Pokja sebelum melakukan proses evaluasi penawaran. Apa? Setelah koreksi aritmetik sebelum melakukan evaluasi penawaran, apa yang harusnya dilakukan oleh Pokja? Suuzon, berburuk sangka. Pokja disuruh berburuk sangka. Dengan cara apa? Cari-cari dulu. Ada indikasi persekongkolan nggak? Ada indikasi persekongkolan nggak? Begitu ditemukan adanya indikasi persekongkolan, nggak usah malu-malu Pokja gugurkan. Daripada nanti di kemudian waktu Pokja menuai masalah yang berdampak bagi diri Pokja, mendingan tegas-tegas saja penyedia-penyedia yang bersekongkol, jangan malu-malu, langsung gugurkan. Kemudian proses tidak terdokumentasikan, pemalsuan dokumen. Nah, ini poin nomor 8 ini termasuk yang sering juga terjadi ya, pemalsuan dokumen. Kemudian yang ke-9, kendali pihak yang tidak bertanggung jawab dan intervensi negatif ya. Biasanya ini biasa ini masih saja kerap kali terjadi ini. Kemudian yang 10, klarifikasi dan pembuktian yang tidak optimal. 11, pinjam perusahaan. Ini yang kemarin saya bilang ya, ini hati-hati pinjam perusahaan. Orang yang perusahaannya mau dipinjam itu biasanya otaknya minimalis, hanya keuntungan sesaat. Dia tidak berpikir bahwasanya risiko hukum itu bisa mengancam di beberapa waktu kemudian nanti. Makanya jangan sembarangan pinjam. Makanya kalau Pokja menemukan ada indikasi pinjam, tapi di ranah Pokja mungkin susah ya. Di ranah PPK ya, di ranah PPK. Kalau di ranah Pokja biasanya kan hanya sekedar proses administrasi. Jadi pinjamnya itu kadang tidak kentara, tertutup rapi oleh proses dan sistem yang ada. Tapi kalau di ranah PPK ini bisa jadi kentara. 12, pada pemilihan penyedia di proses pengadaan langsung. Di proses pengadaan langsung, ini ternyata proses pengadaan langsungnya rekayasa. Nah, yang kemarin saya singgung juga di sesi awal ya. Ibu, Bapak, pejabat pengadaan, penyedia pengadaan langsung ini harus cermat ini bagi saya ya Bapak Ibu. Untunglah sekarang alhamdulillah sudah ada pengadaan langsung sehingga proses-proses pengadaan langsung itu dipaksakan tercatat di sistem. Coba kalau proses pengadaan langsungnya manual, ya ampun, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Bapak Ibu nih, barangkali di sini ada yang PPK, ada yang Pokja, ada yang penyedia yang terlibat pelaksanaan pengadaan langsung. Kalau proses pengadaan langsungnya masih manual, saya tantang. Apalagi untuk yang konstruksi sama jasa lain, konstruksi sama konsultan.
konstruksi sama konsultan pengadaan langsung. Saya tantang proses mencari kesalahan pengadaan langsung. Proses mencari kesalahan pengadaan langsung yang masih manual itu semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kalau yang konsultan itu dengan kecepatan tinggi, saya langsung bisa dapatkan kesalahannya. Saya terima tantangan pengadaan langsung yang manual. Hadirkan di hadapan saya, nggak usah 1, nggak usah 2, 20 dokumen pengadaan langsung. Yang manual ya, konstruksi sama jasa konsultasi. Nyalakan stopwatch. Setting 5 menit. Kalau dalam waktu 5 menit, saya tidak dapat kesalahan 20-20-nya. Sok Bapak Ibu pengen makan apa? Saya traktir sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Sedemikian mudahnya mendapatkan kesalahan pengadaan langsung. Iya, beneran. Saya sudah pernah uji coba soalnya. Di satu gelar perkara ya, di Tipikor. Ada penyidik lagi nanganin kasus RKB ruang kelas baru. Ada 28 paket pembangunan ruang kelas baru. Semuanya sama PPK sama PA dipecah-pecah sehingga akhirnya menjadi pengadaan langsung. 28 paket tadi tidak ada yang tender dibuat pengadaan langsung. Padahal ada beberapa sekolah yang berdekatan. Penyidik minta tolong saya carikan apa bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi. Yang namanya proses pengadaan langsung, kalau mencari kesalahan kan mudah banget. Uji coba, cek waktu, nggak nyampe 4 menit, Bapak Ibu, 28 paket pengadaan langsung konstruksi, 28 paket, saya dapatkan kesalahannya tak lebih 4 menit. Saking mudahnya. Makanya beruntunglah yang sudah menggunakan pengadaan langsung, mudah-mudahan beberapa penyimpangan yang terjadi bisa dieliminir. Kemudian yang ke-13, meloloskan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan juga, atau sebaliknya, yang lulus malah digugurkan. Lanjut, nah ini di pelaksanaan kontrak, beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kontrak, adanya pungutan. Ini saya pikir udah selesai ini ya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi ternyata masih ada loh, masih bisa ditemukan adanya beberapa penyimpangan-penyimpangan seperti adanya pungutan. Masih bisa ditemukan ini dengan alasan jilid lah, biaya, apa segala macam. Ingat, sejak Perpres 54 itu tidak boleh lagi ada pungutan dalam bentuk apapun kepada penyedia. Kalau dulu masih ada lah yang bisa sepakat jilid nanti seperti apa, materai seperti apa. Sekarang kebutuhan-kebutuhan untuk jilid apa segala macam kontrak itu PPK harus menyiapkan sejak perencanaan. Penyedia itu udah tahu beres saja, udah tahu bersih saja. Nggak perlu lagi diminta-minta. Kadang mungkin penyedianya juga nggak baca peraturan, PPK-nya masih nakal, bisa-bisanya tender udah selesai, dokumen pengadaan tersebar di mana-mana, kemudian PPK panggil penyedia, tender sudah selesai, Bapak sebagai pemenang, selanjutnya tugas Bapak untuk nyusun kontrak. Ya panik, atau penyedia disuruh nyusun kontrak, karena penyedia panik, PPK mulai menebar seolah-olah punya budi dalam hal ini. Ya sudah, nanti kita bantu susunkan. Gara-gara dibantu, ini penyedia keluarlah 1%, 2%, 3%. Padahal itu tanggung jawab PPK, bukan tanggung jawab penyedia. Tapi case yang pernah dikaji dan diangkat dalam rekapan temuan ini masih ada pungutan-pungutan. Belum lagi kadang ada satu daerah, saya tidak sebutkan daerahnya, ada istilahnya itu setiap hari Rabu itu PPK sama tim teknis monitoring ke lapangan. Dan si penyedia itu nyiapin amplop untuk ngamplopin PPK sama tim teknis yang ke lapangan tadi. Makanya sampai ada istilah lebaran monyet. Nggak tahu nih kalau di tempat Bapak Ibu mungkin ada istilah lain. Di daerah tersebut sampai ada istilah lebaran monyet. Saya pikir apa lebaran monyet? Ternyata Rabu itu jadwal monitoring yang akhirnya PPK itu sama si tim teknis atau segala macam ke bagian amplop-amplop dari penyedia. Makanya disebut lebaran monyet. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu mungkin di tempat Mas Anwar ini mungkin ada istilah-istilah yang lain mungkin ya, nggak tahu lah. Tapi yang saya tahu di daerah tersebut ada istilah lebaran monyet. Jadi masih ada pungutan-pungutan hina dan memalukan tersebut. Kemudian yang kedua, kontrak yang ditandatangani tidak reliable, belum oke nih yang tanda tangan. Kontraknya belum oke, belum jelas, masih belum dilengkapi yang harusnya dipilih, harusnya sudah dipilih tapi ternyata belum dipilih. Nah ini yang harus yang harusnya diperbaiki dulu, yang harusnya dipilih dulu tapi ternyata tidak dilakukan.
Kemudian yang ketiga, tidak jelas siapa yang menandatangani kontrak. Tidak jelas siapa yang menandatangani kontrak. Ada kaitannya dengan nomor 5. Saya sampaikan pertanyaan Bapak Ibu, boleh jawab diketik atau mau ada yang menyampaikan boleh. Saya rasanya sudah ada 4 sidang di tipikor yang berbeda yang hakim tanya ke saya, apakah pada saat tanda tangan kontrak, nah ini nanti kaitannya dengan SOP-SOP yang perlu kita bahas juga ya. Apakah pada saat tanda tangan kontrak itu PPK harus bertemu dengan penyedia atau tidak? Apakah pada saat tanda tangan kontrak PPK harus bertemu penyedia atau tidak? Itu rasanya sudah ada 4 kali sidang. Menarik memang pertanyaannya. Ada satu kasus yang saya tidak lupa itu di tipikor Kendari ya, di tipikor Kendari. Kendari atau Palangkaraya ya? Ya, lebih kurang itu. Kendari kalau saya tidak salah. Kendari. Hakim tanyakan itu gara-gara kasusnya unik ini. PPK itu kepala satker, jadi KPA yang merangkap sebagai PPK. Dari sejak tanda tangan kontrak sampai selesai sampai bayar itu dia tidak bertemu dengan penyedia. Penjelasannya di persidangan bagus, saya kepala satker. Apa kewajiban saya untuk bertemu sama penyedia? Kan semuanya sudah disiapkan sama staf saya, sudah disiapkan, penyedia sudah tanda tangan di kontrak, sudah diparaf sama staf-staf saya, kepala seksi saya, ya saya tinggal tanda tangan, kan tidak ada kewajiban saya ketemu. Nah ini kasusnya unik ini, yang saya sempat dengar itu, ternyata si penyedianya itu katanya sudah meninggal, tapi bisa-bisanya ada tanda tangan kontrak. Mungkin sebelum meninggal dia sempat bertitip pesan, mungkin mewasiatkan tanda tangannya, itu mungkin ya. Saya nggak kebayang pada saat pencairan betapa gelisahnya dia di alam kubur itu ya, pada saat tahapan pencairan itu. Nah itu kejadiannya. Nah jawaban saya sama di persidangan, alhamdulillah majelis hakim menurut saya sependapat dengan saya, yaitu saya menjawab tidak ada ketentuan yang mengatur harus bertemu antara PPK dengan penyedia pada saat tanda tangan. Tidak ada ketentuan yang mengatur harus bertemu PPK dengan penyedia pada saat tanda tangan kontrak. Tapi klausul pembuka kontrak itu bercerita tentang kejadian yang sebenarnya. Seperti contoh, kalau PPK sudah buat kalimat dengan penyedia, pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini menandatangani kontrak di, nah, itu cerita bertemu itu. Jadi kalau memang kalimat pembukanya seperti itu ketemu. Tapi kalau memang tidak ketemu, ya akui pada hari ini pihak kedua menandatangani di sini, kemudian dikirimkan, dikasih space yang cukup untuk diketik atau tulis tangan. Pihak kedua mengirimkan dokumen kontrak ditandatangani PPK pihak ke-1 di. Jadi kalau memang tidak ketemu, ceritakan tidak ketemu. Tapi kalau sudah menggunakan klausul-klausul yang menggambarkan tentang pertemuan, maka idealnya itu terjadi pertemuan. Kalau tidak bertemu, akui saja. Cuman saya secara pribadi sih berpendapat dan menyarankan idealnya sih memang penandatanganan kontrak itu SOP kita bertemu. Karena apa? Dengan bertemu kita bisa melakukan pengendalian kontrak melalui kondisi memastikan apakah sah ini si penyedia. Jangan sampai ternyata si penyedianya tadi ya udah meninggal, ternyata si penyedianya ternyata dia jual paket lagi, dia pinjam bendera, atau dia apa nih kayak yang sekarang ini yang sering terjadi, kuasa direksinya kayak yang keren ya pakai akte, padahal ternyata yang dikuasakan di dalam akte tidak ada, di akte pendirian tidak ada, di akte perubahan tidak ada, bukan karyawan tetap, ternyata praktek-praktek jual-jual paket atau pinjam bendera. Nah ini yang makanya saya menyarankan perlu tuh penandatanganan kontrak direncanakan. Apalagi kalau kita lihat di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018, di situ menggambarkan di proses penandatanganan kontrak itu ada 2 sesi ya, ada persiapan dan ada pelaksanaan penandatanganan kontrak. Di persiapan inilah ada kesepakatan kapan nih mau ketemu, kapan mau tanda tangan. Nah, PPK ingatkan penyedia, nanti pada saat tanda tangan kontrak bawa akte pendirian perusahaan asli ya, bawa KTP tanda pengenal asli, nanti diperiksa dulu sama PPK benar nggak, buatkan absen, bila perlu didokumentasikan, bila perlu difoto, divideokan. Ini bentuk ikhtiar pengendalian kontrak di tahapan penandatanganan kontrak. Menurut saya penting sekali. Malah bila perlu nih, kalau mau Bapak Ibu PPK yang
kalau sekarang sih mungkin nggak ya, lagi COVID-19, insya Allah nanti kalau kembali sudah normal situasi, acara penandatanganan kontrak kalau memang nanti hasilnya itu akan mengakibatkan, akan dimanfaatkan oleh masyarakat, bila perlu acara penandatanganan kontrak itu dilakukan di lokasi kegiatan nanti, yang masyarakat yang akan menikmati hasil pembangunan bisa melihat langsung. Biar nanti tahu, oh nanti bila perlu PPK, Bapak Ibu masyarakat ini nih penyedia yang nanti yang akan melaksanakan. Tolong diawasin ya, jangan sampai nanti dia jual-jual paket lagi atau kualitasnya buruk. Kan bisa tuh membantu PPK melakukan pengawasan masyarakat yang akan menikmati hasil pembangunan, turut mengawasi. Itu bisa jadi ikhtiar juga untuk pengendalian kontrak. Itu ya, poin 3 dan poin 5. Yang keempat ada juga nih pekerjaan yang dimulai tanpa kontrak. Tapi dari data yang saya punya, banyaknya ini terjadi di pengadaan langsung. Di pengadaan langsung. Si penyedianya sudah kerja dulu, belum ada kontrak. Nah, banyak terjadi ranking teratas itu di kasus-kasus pengadaan langsung. Sudah kerja dulu, SPK belum ada. Yang kelima tadi sudah. Yang keenam, jaminan. Nah, ini PPK tidak melakukan klarifikasi tertulis. Padahal perintah di peraturan yang menerima jaminan, POJA, PPK itu harus melakukan klarifikasi tertulis. Diklarifikasi, benar nggak yang menerbitkan, benar nggak nilainya, benar nggak kalau terjadi one prestasi unconditional mudah dicairkan paling lambat 14 hari. Yang sampai ternyata pernah ada satu kasus ya, bank garansi. Ternyata karena hologram huruf timbul segala macam, Raffi PPK main percaya saja karena dikeluarkan oleh bank pemerintah. Ternyata itu hasil cetakan di salah satu tempat percetakan di Jakarta. Huruf timbul kayak ada hologramnya, bisa aja dia bikin cetak itu. Makanya perlu untuk dilakukan klarifikasi. Yang ketujuh, membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak. Kontrak sedang berjalan, ada tambahan ini, ada tambahan ini, tapi kontraknya nggak direvisi dulu, tidak dirubah dulu. Nah, ini juga beberapa kali terjadi. Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jual paket, pinjam bendera. 9, lemahnya pengendalian kontrak. 10, apa yang dilakukan di dalam penawaran pada saat disampaikan di dalam kontrak ini tidak diperiksa lagi. Contoh case ya, contoh case. Pernah saya jadi saksi ahli di Tipikor Jakarta, ada kegiatan konsultan, itu tenaga ahlinya sampai 75. Itu patut diduga karena anggarannya besar, PPK kesulitan untuk menghabiskan anggaran 75 tadi. Sehingga ini tenaga ahlinya yang diperbanyak. PPK tidak membuat analisa beban kerja. Sebenarnya berapa sih kebutuhan tenaga ahlinya? Yang ada sesuai dengan standar biaya yang ada, dibagilah nilai sekian miliar ini sehingga ada ketemulah tenaga ahlinya 75. Reseknya teman-teman penyelidik dari Tipikor, dari Tipikor itu diambil 75. Ternyata dari 75. Ya ampun, imajiner mayoritas. Kalau nggak salah cuma 8 yang benar. Yang lain imajiner, tenaga ahlinya itu virtual. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tenaga ahlinya hanya rekayasa saja. Nah, hati-hati, PPK perlu cek ini. Pada saat reconstruction meeting, pada saat rapat program mutu, itu PPK bisa panggil, itu pastikan yang disampaikan di dalam penawaran benar atau tidak, sesuai atau tidak. 13, pihak yang diberikan kewenangan tidak menjalankan fungsinya ya. Pihak yang diberikan kewenangan tidak menjalankan fungsi pengendalian kontraknya. Konsultan perencana tidak melakukan pengawasan, PPK tidak melakukan pengendalian kontrak. 14, tahapan-tahapan yang munculkan di dalam kontrak, ada PCM, pre-construction meeting, ada mutual check, ada macam-macam lah. Tapi ternyata hanya sekedar kisah-kisah di kontrak saja, tapi dipraktekkan pun tidak pernah. Yang seharusnya di dalam kontraknya keren itu. Pada saat pre-construction meeting atau di dalam bahasa peraturannya rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dilakukan rapat paparan program mutu. Wih, boro-boro dilaksanakan, hanya sekedar disebutkan saja di dalam kontrak tapi tidak dilaksanakan. Kemudian yang 15, pemalsuan laporan data pekerjaan. Nah, kemarin kan saya sudah singgung sedikit. Profesor Sarwono, ahli FIDIK, beliau pernah cerita melalui wawancara menjebak yang beliau lakukan, beliau tanya kepada konsultan-konsultan pengawas, ini laporan harian dibuat berapa bulan sekali? Yang konsultan pengawas itu kayak yang pengen kelihatan bagus, sebulan sekali kita bikin, Pak. Kebayang, laporan harian dibikin sebulan sekali. Laporan harian sebulan sekali. Padahal seharusnya laporan dibikin laporan
sesuai dengan kegiatan tadi. Laporan harian ya laporan harian, laporan mingguan ya laporan mingguan, sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, ini hasil temuannya ternyata pemalsuan laporan data. Ini harus diperbaiki. Ibu dan Bapak, ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tahapan pelaksanaan kontrak. Sebenarnya yang kecil-kecil ada sih, tapi saya izin tidak mengulas satu persatu ini, tidak mengulas satu persatu. Kemudian ini yang di tahapan akhir, serah terima dan pembayaran, tidak optimalnya pemeriksaan hanya sekedar formalitas kertas kerja atau berita acara pemeriksaan, tidak dilakukan sesuai dengan berita acara yang dilaporkan. Rekayasa negatif ini seolah-olah meriksa 5 orang, padahal ternyata yang meriksa cuma 2 orang. Yang 3 lagi nggak hadir tapi ikut tanda tangan di berita acara pemeriksaan. Yang kurang-kurang udahlah dibagus-bagusin saja. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Yang keempat, pembayaran tanpa prestasi kerja. Yang kelima, tidak memperhatikan tanggung jawab penyedia. Tidak memperhatikan tanggung jawab penyedia ini semisal kayak contoh konsultan perencana udah dibayarkan 100%, padahal dia masih ada tanggung jawab lain, hadir di proses pemilihan, hadir unwitting mungkin, nanti di pelaksanaan kontrak kalau ada perubahan hadir, tapi sudah dibayarkan 100%, padahal kan idealnya dia cuma dibayarkan 80%, yang 20%-nya tahan dulu sampai proses tender selesai, sampai proses pemilihan, proses pekerjaan sudah selesai. Konsultan pengawas sudah selesai pekerjaan dibayarkan 100%, padahal idealnya cuma 90% saja, yang 10%-nya ditahan sampai nanti selesai masa pemeliharaan. Nah, ini contoh ini, menghilangkan tanggung jawab penyedia. Di dalam kontraknya disebutkan penyedia paling lambat 14 hari harus membuat as-built drawing, tapi ternyata as-built drawing-nya nggak pernah dibuat sampai dengan akhir. Nah, ini juga contoh beberapa hal-hal yang menghilangkan tanggung jawab penyedia. Masih ada tanggung jawab pemeliharaan, masih ada tanggung jawab garansi, tapi ternyata tidak dipenuhi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ikhtiar saja. Wah, 1 jam ya. Ada yang perlu kita cermati, bahwasanya dari penjelasan terkait dengan pengolahan resiko ini kan ada resiko ya, baik dari sisi proses, baik dari sisi tujuan, baik dari sisi kewenangan. Makanya kita perlu membangun semangat ikhtiar mitigasi resiko. Penting sekali. Beberapa pembelajaran kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya bisa dijadikan analogi, bisa dijadikan pendekatan bagaimana kita membangun ikhtiar mitigasi resiko. Penting sekali. Ini ada secara umum saja, ini saya rekap menurut versi saya dan dari beberapa literatur yang saya pelajari. Ikhtiar mitigasi resiko yang pertama yang dari sebelah kiri ya. Yang pertama, distribusi tanggung jawab. Kan kemarin kita sudah singgung ya, resiko itu kan bisa kita hindari, bisa kita pindahkan, bisa kita kurangi, bisa jadi kita hadapi. Kata kuncinya adalah terkait dengan kewenangan. Bapak, Ibu, kita semua harus aware betul, harus ngeh betul. Apa sih kewenangan kita? Apa sih kewenangan kita? Kalau seandainya kita yakin kita mampu laksanakan semua kewenangan kita, ya sudah laksanakan. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu, bersiap-siaplah kita untuk mendistribusikan kewenangan tadi. Seperti contoh ya, Bapak Ibu sebagai PPK, ini saya pernah dapat curhatan seorang PPK. Waktu itu gara-gara peraturan LKPP nomor 15 ya, yang kemampuan manajerial level 3, yang sebelumnya pengangkatan PPK, dia bagi-bagi banyak stafnya bisa jadi PPK, tapi karena kebijakan di daerahnya dibuat saklek sama bupatinya, sehingga akhirnya 544 paket pekerjaan konstruksi, beliau seorang kabid, beliau seorang KPA, beliau lah yang menjadi PPK 544 paket. Sementara kebayang tugas PPK, ada nyusun spek, ada nyusun HPS, ada nyusun rancangan kontrak, ada mengendalikan kontrak. Yakin dia mampu untuk melakukannya? Nyusun spek, kalau sekedar pekerjaan pengadaan barang bisa mungkin diketik-ketik sendiri, tapi kalau pekerjaan konstruksi kan nggak bisa. Caranya gimana? Distribusikan tanggung jawab bikin spek konstruksi ke konsultan perencana. Mengendalikan kontrak, yakin bisa memantau 544 paket setiap hari. Kalau nggak bisa, ya sudah distribusikan kewenangan tadi. Jadi, Ibu dan Bapak, cermati apa yang menjadi kewenangan kita, yang kita tak mampu, siap-siap untuk distribusikan. Siap-siap untuk berbagi tugas. Tetap tanggung jawab ada di kita, tapi kita bisa mainkan distribusi ini. Ada satu pendekatan yang saya bangun, ini khusus Bapak Ibu ini ya, para pelaku pengadaan ini. Kalau kita melaksanakan tugas atau pengadaan khususnya, ada risiko yang kita tidak mampu laksanakan, dan risiko itu ternyata berat, cukup berbahaya, maka sebisa mungkin
Jangan kasih risiko itu ke atasan kita, ke bawahan kita, kasih teman kiri kanan, jangan. Sebisa mungkin kalau ada risiko, kita distribusikanlah kepada pihak yang akan kita bayar. Contohnya siapa? Ya, konsultan. Itu kan memang beliau itu siap untuk menerima risiko, karena memang mereka dibayar, makanya wajar dibayar dengan mahal. Jangan kasih risiko itu ke staf kita, ke PPTK kita, kasihan. Jadi kalau memang risiko tadi ringan, bisa jadi pembelajaran, ya tidak ada salah. Tapi kalau misalnya risiko tadi berat, segala macam, dan sangat tidak mampu untuk kita lakukan, karena terlalu banyak beban kerja kita, maka siap-siap untuk distribusi dengan bijak, dengan santun, dan dengan adil ya kepada orang yang menerima risiko tadi. Yang kedua, selalu tertib untuk melakukan kisah-kisah, mencatat kisah-kisah aktivitas kita. Kata pujangga pujangga manajemen, lakukan yang tertulis, tuliskan yang dilakukan. Insya Allah menuliskan aktivitas ini di samping membantu memori mengingat kita, sisi yang lain, biasanya kalau kita sudah mencatat, kita takut mencatat hal-hal yang nakal. Yang kita catat adalah hal yang baik. Sehingga kita tidak tersedia alat bukti nakal. Yang kita buat adalah alat bukti baik. Kan di negara kita ini kan sampai menjadi suatu pidana, satu kejahatan kan kalau memang bisa dibuktikan ya mens rea alat bukti jahatnya, mens rea, actus reusnya, dan bukan menjadi satu alat bukti kalau cuma satu. Unus testis, nullus testis. Tapi kita siapkan alat bukti yang baik sehingga tak tersedia alat bukti yang jahat tadi. Antaranya ikhtiarnya apa? Dengan menuliskan. Kemudian yang ketiga, biasakan melakukan pengendalian teratur. Rapat, briefing itu harus menjadi menjadi kebiasaan kita untuk mengevaluasi, mengendalikan berbagai macam potensi-potensi risiko. Yang keempat, nah ini penting sekali. Jangan pernah menyiapkan alat bukti pelanggaran. Selalu tak punya alat bukti pelanggaran. Kebiasaan kadang suka memperbanyak alat bukti pelanggaran, malah kita ini kadang membuat SPJ fiktif, difotokopi, disebar di keuangan, disebar, itu memperbanyak alat bukti pelanggaran. Jangan pernah siapkan alat bukti pelanggaran. Terima uang tanpa menyadari ada CCTV. Ini bukan dalam artian kalau mau terima uang suap gratifikasi cari yang tidak ada CCTV, bukan. Dalam artian jangan pernah terima. Kalau mau terima uang suap gratifikasi itu pastikan tak ada yang tahu, di hutan yang lebat, di kedalaman lautan yang dalam, dan kata hubungnya dan pastikan Tuhan sedang tidak tahu pada saat itu. Baru boleh terima uang suap dan gratifikasi. Pastikan Tuhan sedang tidak tahu pada saat itu. Jadi jangan pernah siapkan alat bukti pelanggaran. Baik Bapak Ibu, ini bahasan yang kemarin saya ulas. Karena bahasan yang SOP, saya rasa format SOP gampang ya, karena saya sudah kasih semua format-format ke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk kelola dengan sebaik-baik mungkin. Ini beberapa catatan, SOP yang tertib merupakan ikhtiar terbaik dalam memitigasi resiko, baik dalam pemenuhan tujuan pengadaan maupun dalam perlindungan kewenangan. Nah, itu yang sudah kita singgung. Jadi penting kita membuat SOP dan penting juga kita memahami penyimpangan karena ini akan mengantarkan tertib dan terhindarnya kita dari permasalahan. SOP akan mengantarkan penyiapan dokumen yang menjadi alat bukti berbuat baik kita dan menjauhkan tersedianya alat bukti perbuatan jahat. Seperti tadi saya.